Kisah di tanah Nusantara. Sebelum Islam menyebar, berdiri sebuah kerajaan bernama Blambangan di Banyuwangi pada abad ke-14. Kerajaan yang berdiri makmur dipimpin oleh Raja Menak Sembunyi. Rakyatnya hidup rukun dalam balutan adat Hindu dan juga adat Buddha. Namun, kejayaan itu seolah sirna ketika sebuah kutukan hitam hinggap di istana. Dewi Sekardadu, putri sematawayang Sang Prabu, jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Berbulan-bulan ia terbaring lemah. Wajahnya yang cantik, pucat pasi bagai bulan kesiangan. Di luar tembok istana, keadaan jauh lebih mengerikan. Wabah penyakit menyapu desa-desa. Rakyat dipaksa menyaksikan kematian yang datang begitu cepat. Sakit di kala fajar dan mati di kala senja. Blambangan kini menjadi negeri yang penuh ratap tangis. Permaisuriku, lihatlah putri kita. Nyawanya seolah digantung di ujung rambut yang halus. Tak ada satupun tabib atau dukun di tanah Jawa ini yang mampu mengusir penyakitnya. Apakah dewa-dewa telah berpaling dari kita? Gusti Prabu, hamba tak sanggup lagi mendengar jerit tangis rakyat di bawah sana. Jika obat tak lagi ditemukan di bumi, barangkali kita harus mengatuk pintu langit. Adakanlah sayembara, Kanda. Taruhkanlah takhta dan cinta. Patih Bajul, dengarkan titahku, sebarluaskan ke seluruh penjuru angin. Siapapun yang sanggup menyembuhkan putriku, ia akan menjadi menantuku. Dan siapapun yang sanggup menghilangkan wabah dari bumi Blambangan, akan kuangkat ia menjadi adipati muda. Sandika dauh Gusti Prabu, hamba akan membawa kabar ini hingga ke lereng-lereng gunung tertinggi. Pencarian Patih Bajul Sengara membawanya mendaki tebing-tebing curam dan memasuki hutan belantara. Atas petunjuk Resi Kandabaya, seorang pertapa tua yang bijak, Patih dipertemukan dengan sosok pemuda asing yang memiliki aura ketenangan luar biasa. Dialah Syekh Maulana Ishak, seorang dai yang sedang menjalankan misi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Sebuah gua yang sunyi, di mana hanya suara tetesan air yang memecah keheningan. Maulana Ishak merenungi kebesaran Sang Pencipta. Sembah pangabekti kaula Gusti, hamba datang membawa amanah dari penguasa Blambangan. Jika benar kau memiliki kanugrahan, tunjukkanlah putri raja sedang sekarat dan rakyat kami juga binasa. Ketahuilah Tuan Patih, hamba hanyalah hamba Allah yang lemah. Kesembuhan tidak datang dari jemari, melainkan dari kehendaknya. Aku bersedia membantu, namun ada harga yang harus dibayar oleh Gusti Prabu. Sebutkan emas, permata, atau gelar kekuasaan di kerajaan. Bukan itu, syaratku adalah satu. Jika kesembuhan itu datang, biarlah Gusti Prabu dan rakyatnya bersujud kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Biarlah Islam menjadi cahaya baru di tanah Blambangan. Keajaiban pun terjadi. Hanya dengan sekali pengobatan, Dewi Sekardadu bangkit dari ranjang dengan rona merah di pipinya. Wabah yang semula mencekam, mendadak sirna bagai kabut tertiup angin pagi. Sesuai janji, Maulana Ishak dinikahkan dengan sang putri dan diangkat menjadi adipati kerajaan. Namun, kedamaian ini justru menjadi duri di hati Patih Bajul Sengara. Ia melihat dengan mata panas betapa rakyat mulai meninggalkan sesembahan lama dan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Hasutan demi hasutan pun mulai dibisikkan ke telinga Prabu Menak Sembunyi. Gusti Prabu, apakah panjenenganipun tidak merasa asing di kerajaan sendiri? Lihatlah, menantumu itu secara perlahan-lahan sedang meruntuhkan sendi-sendi leluhur kita. Ia bukan hanya menyembuhkan, tetapi ia juga menjajah jiwa rakyatmu. Tapi ia telah berjasa, Patih. Memang aku merasa rakyatku mulai berubah.
Mereka tak lagi memujaku sebagai titisan dewa. Itu karena Maulana Ishak lah yang mengajarkan bahwa semua manusia itu setara di mata Tuhannya. Jika ini terus dibiarkan, kekuasaan panjenengan hanya akan menjadi angan-angan Gusti Prabu. Teror pun dimulai atas restu rahasia dari Sang Prabu. Patih Bajul Sengara mulai menculik dan menyiksa para pengikut Islam. Maulana Ishak yang menyadari bahwa keberadaannya kini justru memicu pertumpahan darah di antara saudara sendiri. Dengan berat hati, ia mengambil keputusan meninggalkan istrinya, Dewi Sekardatu, yang tengah mengandung 7 bulan. Adinda, Kakanda harus pergi. Jika aku bertahan, rakyat kecil yang tidak berdosa akan menjadi korban ambisi kekuasaan ayahandamu. Kanda, lalu bagaimana dengan buah hati kita ini? Siapa yang akan membimbingnya nanti? Sudahlah, percayakan semua pada Gusti Allah. Dia lahir atas kehendaknya. Jika Allah sudah berkehendak, tak ada satupun tangan manusia yang sanggup menutupi cahayanya. Jagalah dirimu, wahai Adinda. Kelak kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. 2 bulan setelah kepergian Maulana Ishak, lahirlah seorang bayi laki-laki yang elok rupanya. Wajahnya bersinar terang, membawa keteduhan bagi siapapun yang memandangnya. Namun, kebahagiaan itu dibayar mahal dengan nyawa sang ibunda. Prabu Menaksembuyu sebenarnya sangat mencintai cucunya itu. Namun Patih Bajul Sengara tidak membiarkan kasih sayang itu tumbuh. Ketika sebuah wabah kecil kembali muncul, Patih segera memanfaatkannya sebagai fitnah terakhir. Gusti Prabu, wabah ini kembali karena bayi itu. Dukun-dukun sakti mengatakan ada hawa panas yang memancar dari jiwanya. Dia adalah pembawa kutukan bagi Blambangan, sama seperti ayahnya. Dia cucuku, Patih. Darah dagingku sendiri. Namun, lihatlah kenyataannya Gusti Prabu. Langit telah murka. Wabah ini adalah peringatan bagi Gusti untuk segera memutus kutukan ini. Bayi ini adalah belati yang akan menikam tahta panjenengan. Jika Gusti membiarkannya hidup, rakyat akan mengutuk Gusti sebagai raja yang rela menukar keselamatan negeri demi seenggok daging pembawa sial. Impit oleh tekanan dan juga fitnah, Prabu Menaksembuyu akhirnya luluh. Dengan hati yang hancur, ia memerintahkan agar bayi yang baru berusia 40 hari itu dimasukkan ke dalam peti kayu yang tertutup rapat. Arus laut yang tenang membawa peti itu mengarungi Selat Bali, hingga takdir mempertemukannya dengan sebuah kapal dagang. Sang nahkoda menyelamatkannya dan membawa peti misterius itu menuju pelabuhan Gresik. Wahai Tuan, peti indah apakah yang kau bawa? Aku tidak tahu pasti. Benda ini kutemukan terapung di Selat Bali, dan niatku akan kuberikan pada Nyai Ageng karena sepertinya bernilai tinggi. Berikan padaku, biar aku yang menyampaikannya kepada Nyai. Sampaikan juga padanya bahwa seluruh barang dari Banjar sudah tiba. Nyai, hamba mohon izin. Ada kabar bahwa barang dari Banjar sudah tiba di pelabuhan. Baguslah, lalu peti apakah yang ada di tanganmu itu, Maria? Nahkoda menemukannya terombang-ambing di Selat Bali. Nyai, ia meminta hamba menyerahkannya langsung kepada Nyai. Ya Allah, malangnya nasib bayi ini. Maria, cepat, siapkan pakaian hangat dan makanan terbaik untuknya. Mulai hari ini, aku akan mengangkatnya sebagai anakku sendiri. Wahai bayi kecil yang dikirim oleh Samudra, namamu sekarang adalah Joko Samudro. Joko Samudro tumbuh besar dalam limpahan kasih sayang Nyai Ageng Pinati.
Menginjak usia 12 tahun, ia diantarkan berguru ke pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Suatu malam, saat hendak tahajud, Sunan Ampel terperanjat melihat sinar terang memancar dari tubuh salah satu santrinya yang tengah terlelap. Beliau pun mengikat ujung sarung murid tersebut sebagai penanda, sebelum mengumpulkan seluruh santri keesokan paginya. Siapakah di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan? Nyun pangapunten Kanjeng Sunan. Nanti temui saya di masjid. Bawa ibumu ke sana. Memenuhi amanah sang guru, bersama Nyai Ageng Pinati, Joko Samudro datang ke masjid. Punten Nyai Ageng, siapa sebenarnya anak ini? Cahaya di wajahnya bukan berasal dari tanah ini. Kanjeng Sunan, hamba hanyalah perantara. 12 tahun yang lalu, nakoda hamba menemukan sebuah peti terombang-ambing di Selat Bali. Di dalamnya, saya temukan bayi Joko Samudro. Peti itu hanyut dari arah timur, dari tanah Belambangan. Belambangan? Dugaanku benar. Darah Maulana Ishak mengalir dalam dirimu. Nyai, aku teringat pesan Syekh Maulana Ishak sebelum beliau berangkat ke Pasai. Izinkanlah, mulai hari ini, nama anak ini diganti menjadi Raden Paku. Bismillah, hamba serahkan segala keputusannya pada kebijaksanaan panjenengan. Hamba percaya panjenengan tidak akan salah membimbingnya. Raden Paku tumbuh menjadi pemuda yang cerdas di Ampel Denta. Ia menjalin persahabatan yang sangat erat dengan putra Sunan Ampel, Raden Maktum Ibrahim. Keduanya tak terpisahkan, saling menyayangi dan mengingatkan dalam kebaikan. Hingga saat usia mereka menginjak 16 tahun, sebuah tugas besar menanti mereka. Putra-putraku, saatnya kalian mencari samudera ilmu yang lebih luas. Pergilah ke negeri Pasai. Di sana ada ulama besar bergelar Syekh Awalul Islam, yang sebenarnya adalah ayah kandungmu, Raden Paku. Apa? Ayah kandung hamba? Benar, tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh darinya. Teladanilah kesabarannya dalam mengasuh santri dan keberaniannya menyebarkan agama Allah. Itu akan menjadi bekal berhargamu di masa depan. Baik ayahanda, bismillah, kami mohon doa restunya. Dengan restu guru dan juga orang tua, kedua pemuda pilihan itu berangkat menyeberangi lautan. Perjalanan yang tidak hanya mencari ilmu, namun juga mempertemukan kembali seorang anak dengan ayah yang tak pernah ia jumpai sebelumnya. Langkah kaki Raden Paku terhenti sejenak saat memasuki area pasar pusat. Di sana, hukum ekonomi tampak berjalan dengan sangat dinamis. Para pedagang tidak hanya melakukan barter, tetapi sudah fasih menggunakan mata uang dirham sebagai alat tukar yang sah. Ada diskusi mengenai margin keuntungan, kualitas komoditas cengkeh, hingga manajemen distribusi barang yang dikirim melalui jalur laut. Lihatlah sistem distribusi mereka, Raden. Perdagangan di sini sangat maju. Sistem pasarnya juga sudah tertata. Mereka menghitung nilai tukar dengan sangat teliti. Ini adalah praktek manajemen usaha yang sangat maju untuk sebuah negeri. Benar, mereka mengerti betul konsep penawaran dan permintaan. Lihatlah, bagaimana cara mereka menegosiasikan harga berdasarkan kelangkaan barang dari Maluku itu. Listen, sir. I have traveled across the ocean, risking my life and my ship just to get here. I thought this was a city of faith. But why are you robbing me with these crazy taxes? Is this how you treat your guests? How you show them respect? This is not justice. This is a scam. I do not doubt your struggle against the sea, my lady, but these coins ensure your ships are guarded by the Sultan's men. In this harbor, your life and your wealth are as safe as they would be in your own home. This is the price of peace.
Lihatlah keberagaman itu sahabatku. Bahasa boleh berbeda, tapi tujuannya satu. Pasai telah menghapus sekat-sekat bangsa dengan hamparan ilmu. Inilah tempat berkumpulnya para pemilik akal yang jernih. Orang-orang yang terpilih untuk membawa cahaya pengetahuan melintasi samudra. Setelah melewati hiruk-pikuk pasar, mereka tiba di sebuah kediaman yang hening. Begitu sampai, Syekh Maulana Ishak berdiri di ambang pintu. Suasana seketika berubah menjadi haru. Syekh Maulana Ishak menyambut mereka dengan mata berkaca-kaca. Anakku, benarkah ini engkau, Raden Paku, buah hatiku yang terpisah sejak bayi? Keduanya berpelukan dengan sangat erat. Raden Paku kemudian menceritakan riwayat hidupnya, bagaimana ia ditemukan di tengah samudra, diangkat menjadi anak oleh Nyai Ageng Pinati, hingga berguru pada Sunan Ampel di Surabaya. 20 tahun lebih yang memendam rindu dalam doa. Ketahuilah nak, kepergian ayah dari Blambangan bukanlah karena keinginan ayah. Ayah ditekan, diusir saat berdakwah di sana, hingga dengan berat hati ayah harus meninggalkan ibumu, Dewi Sekardadu, yang sangat ayah cintai. Ayah pergi demi menjaga iman dan nyawa, namun hati ayah tertinggal di sana bersama ibumu. Mendengar kisah itu, tangis Raden Paku pecah. Ia menangis sesenggukan hingga bahunya terguncang hebat. Namun, ada makna lain di balik tangisannya itu. Ayahanda, hamba menangis bukan karena meratapi kemalangan hamba. Hamba tidak menaruh dendam pada kakek Prabu Menaksumbuyu yang telah membuang hamba ke laut lepas. Itu sudah menjadi jalan takdir. Lalu apa yang membuat hatimu begitu hancur, anakku? Hamba hanya teringat ibu ayahanda. Bayangannya selalu hadir meski hamba tak pernah tahu rupanya. Sesak rasanya memikirkan ia harus menanggung semua kepedihan itu sendirian di Blambangan. Masihkah ia menunggu hamba di sana? Ataukah Allah sudah memanggil pulang sebelum hamba sempat bersimpuh di kakinya? Putraku, ketahuilah bahwa Allah sangat menyayangi ibumu. Ia adalah wanita yang mulia. Namun, badai di Blambangan saat itu terlalu hebat untuknya. Ibumu telah berpulang ke rahmatullah tak lama setelah kau dilahirkan. Ikhlaskanlah nak, karena cintanya padamu sekarang telah berubah menjadi cahaya yang akan menjagamu sepanjang jalan dakwamu. Samudra Pasai bukan sekedar pelabuhan dagang, melainkan mercusuar ilmu pengetahuan di timur. Di sudut-sudut masjid dan serambi pesantren, berkumpul penuntut ilmu dari berbagai penjuru Nusantara hingga mancanegara. Di sebuah sudut, sekelompok santri dari Tanah Pasundan sedang beristirahat, mendiskusikan kitab yang baru saja mereka pelajari. Aduh Cep, liar si Rahma. Ari Syekh nerangkan bab tauhid teh. Nah asa teu asupnya. Nyai tak tuh, mana mah fokus aja karena kitab, tapi karena bebadogan baik. Da urang mah masih kempong Cep. Tapi tingali si Aden kasep cerdas sakali ngicup langsung apa luar sirah. Urang mah maca sabaris gegas tunduh. Nah urang mah kieu teh asa teu aya hargaan pisan jadi jalma teh. Ulah gitu Sep, mana duinya Gusti Allah teh nyiptakan orang terserah mulyana. Unggal jalma mau pikiranna masing-masing. Teu menang silihina, sabab harakat urang teh sarua dipainan anu maha kawasa. Mana pinter masak, si Aden pinter kitab, kabeh jama pentingna kudu sama. Matakna lu tungkul wae. Urang mah bagian tenaga jeung peurah. Ari si Aden bagian nutun umat ku ilmuna. Asal urang iman jeung migawe kahadean, derajat urang teh sarua luhurna. Geus tong loba ting pikiran, bising beuki lapar. Bener Cep, nuhun geus ingetkeun. Memang bener Gusti Allah mah maha adil ka sakabeh makhlukna. Hayu atuh urang ka dapur. Batan mikiran harkat mending urang neangan hacapan sangu liwet. 3 tahun berlalu, masa belajar dianggap cukup. Syekh Maulana Ishak memanggil keduanya. Di tangan beliau ada sebuah bungkusan kain putih yang tampak sangat kesuciannya. Anakku,
Raden Paku dan Makdum Ibrahim, waktu kalian di sini telah usai. Kalian bukan lagi murid, melainkan pelita yang harus menerangi tanah Jawa. Raden Paku, ambillah bungkusan kain putih ini. Di dalamnya terdapat tanah dari Pasai. Dan untuk putraku, Makdum Ibrahim, kembalilah ke tanah Jawa untuk memenuhi nasihat ayahmu Sunan Ampel. Amanah apa yang menyertai tanah ini, Ayahanda? Putraku, tanah ini adalah penuntut jalanmu. Carilah bumi yang memiliki jiwa yang sama dengan tanah Pasai ini. Disitulah Allah memerintahkanmu untuk menetap. Jadikan tempat itu mercusuar bagi umat. Sebuah pusat ilmu yang takkan padam oleh zaman. Bangunlah pesantrenmu di sana. Langkah Raden Paku tidak pernah surut, meski raga telah didera letih yang luar biasa di bawah langit Gresik yang membentang. Raden Paku melangkah seorang diri, menembus rimbunnya belantara dan tajamnya semak berduri. Di tangannya, seuntai tongkat menjadi saksi, dan sebuah bungkusan kain putih menjadi petunjuk arah, sebuah amanah dari tanah Pasai yang membawa rahasia takdirnya. Gresik begitu luas, di mana bumi yang berjodoh dengan doa Ayahanda. Sudah tak terhitung bukit yang kudaki, namun hatiku belum bergetar. Hingga akhirnya, langkah kaki itu terhenti pada sebuah bukit yang menjulang. Di puncak kiri, angin bertiup kencang seolah menyambut kedatangan sang Paku Jagat. Alam seakan menahan nafas saat jemari Raden Paku perlahan menyentuh bumi, mengambil segenggam tanah yang akan menjadi pondasi peradaban baru. Tidak, tanah ini terlalu basah, baunya amis seperti rawa. Tanah Pasai ini harum, kering namun menyimpan kehidupan. Perjalanan harus berlanjut ke arah perbukitan. Masya Allah, baunya, teksturnya persis, tidak ada bedanya sedikit pun. Inilah tempatnya. Bukit ini akan menjadi paku bagi iman orang-orang Jawa. Di sini pesantren itu akan berdiri. Lihatlah kesibukan ini. Bukit Giri yang tadinya sunyi, kini bergetar oleh palu dan sorak-sorai perjuangan. Bukan sekedar kayu yang sedang diangkat, tapi sebuah mimpi besar tentang cahaya ilmu. Di sana, Mandor Cecep berteriak lantang mengatur barisan santri yang mandi berkeringat. Sementara Sunan Giri dan Mr. Smith tampak serius membedah rahasia alam di atas lembaran denah. Katrol berderit, otot-otot menegang, dan akal pun beradu. Disinilah teknologi dan doa bertemu, mengubah setiap serpihan jati menjadi pondasi kedaton yang akan mengguncang dunia. Punten Aden, Kanjeng Sunan. Ieu kuli-kuli tas mulai cangkel. Masalahna kurang bade masang saka guru. Tapi beratna sanes lumayan deui. Ieu mah siga minahkeun gunung. Jangan gunakan otot saja, Kang Cecep. Gunakan akal yang Allah berikan. Mr. Smith, bagaimana menurut pertimbanganmu? I see the challenge, Sunan. The mass of the stick wood is enormous. Jika kita hanya menariknya secara vertikal, the gravity will win and crush our band. Kita butuh sistem control dan bidang miring. Nah, Kang Cecep, buatkan landasan miring dari kayu-kayu kecil sebagai alas. Taburkan pasir biar gesekannya berkurang. Semakin kecil gaya gesek, semakin ringan kita mendorongnya. Mr. Smith, bagaimana sudutnya? If we set the angle at the 13th degree, we only need half of the first to move it up. Mathematics never lies, Sunan. Oh, jadi sistem teh meureunkeun banyak. Alus. Hoi barudak, tekaing tarik lempang. Miringkeun, gunakeun ilmu miring. Hurry up, bisi kabur hujan. Kang Cecep,
Pastikan setiap pojok bangunan ini benar-benar siku. Gunakan perbandingan 3, 4, dan 5. Jika alasnya tidak presisi, ubah didekatkan seimbang. Siap Aden. Orang ukur rumus akang Pythagoras eta 3 meter kadieu 4 meter kaditu kedah jadi 5 meter miringna. That me it will be perfect square. Moal dan otak si Asep. Ya Allah, semoga bangunan ini kuat. Bukan hanya kayu yang kuat, tapi hitungannya juga benar. Insya Allah, ribuan orang dari berbagai penjuru dunia akan datang ke sini untuk bersujud. Waktu terus bergulir, dan bukit yang dulunya sunyi, kini telah menjelma menjadi meskursur peradaban. Kiri Kedaton berdiri kokoh, memaku bumi dengan kalimat tauhid. Namun, di ufuk barat, langit rembulan mulai memerah. Majapahit, sang surya yang telah menyinari Nusantara selama berabad-abad, kini berada di titik senjanya. Keruntuhan tahta di tahun 1978 menandai berakhirnya sebuah era. Dan dari puing-puing kejayaan masa lalu, fajar baru mulai menyingsing di pesisir Demak. Raden Patah, sang pangeran yang membawa darah Majapahit dan semangat Islam, kini melangkah menuju kiri. Ia tidak datang untuk menaklukkan, melainkan untuk bersimpuh, memohon restu dan legitimasi dari sang paku jagat demi tegaknya keadilan di tanah Jawa. Kanjeng Sunan, Majapahit telah pecah dari dalam. Rakyat bingung kehilangan arah. Hamba mengemban amanah untuk mendirikan Demak. Namun, tahta tanpa restu ulama hanyalah tumpukan kayu kering. Hamba mohon, jadilah saksi dan penguat bagi perjuangan kami. Kekuasaan itu seperti air, Raden. Jika ia tenang, ia menghidupi. Jika bergejolak, ia bisa menenggelamkan. Jika niatmu adalah untuk memuliakan nama Allah dan mengayomi rakyat, maka kiri akan berdiri di belakangmu. Murid-muridku, malam ini kita tidak hanya memegang tasbih, tapi kita bersiap memegang harga diri. Mari kita langitkan doa agar darah yang tumpah tak menjadi sia-sia. Ya Allah, 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 Allah. Lapangan meledak dengan suara genderang dan trompet perang. Pasukan Majapahit masuk dengan panji-panji emas dan perak, bergerak dengan formasi yang estetis. Pasukan Demak kiri masuk dengan panji hijau.
kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.